warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayahnya juga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini serta masih diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan dan juga kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang berhiasan iman, Islam, dan ihsan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan moral bagi kehidupan sosial di masyarakat yang merupakan ciri khas bagi seluruh bangsa kita. Ciri khas dari bangsa kita yakni bangsa yang sopan, santun, beretika, dan bagaimana pengaruh globalisasi pada pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan negara tersebut. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dicipta untuk membuat barang-barang produksi yang berkelas. Jika negara itu ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing menjadi seorang pencipta mesin-mesin handal. Begitupun Indonesia. Jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang multitalenta, sehingga dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di Indonesia sendiri ini, segala cara telah dilakukan untuk memajukan pendidikan, baik pendidikan jasmani, rohani, di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Namun, banyak kendala menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu, menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu dengan belajar, Indonesia dulu bisa keluar dari kubangan kebodohan. Namun sayang, kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Karena kemalasan anak masa kini, pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah tinggi menyebabkan minat menuntut ilmu itu mencuat. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat seperti membolos, pergi ke sekolah, tetapi tidak masuk, dan membuat onar sehingga meresahkan warga. Maka dari itu, peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut? Sekolah seharusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengontrol keberadaan anak. Bukan hanya orang tua dan sekolah yang berperan dalam permasalahan ini. Pemerintahan pun juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-poranda ini. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang lebih keras agar para siswa dapat menaati peraturan sehingga pendidikan di Indonesia bisa maju. Jadi, semua kalangan sangat berperan dalam kemajuan pendidikan di negara ini. Baik orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Untuk teman-teman saya
janganlah membolos atau membuat onar. Jika kita melakukan itu semua, sama saja kita menghancurkan masa depan kita dan masa depan negara kita tercinta ini. Saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru atau dosen agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi murid-murid yang mungkin sifatnya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Keberhasilan mereka merupakan kebanggaan kita semua. Jangan pernah mencoba-coba untuk membuat guru marah dan sedih, karena merekalah kita berhasil kelak. Selain itu, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ayo semangat, tunjukkan kecemerlangan Indonesia. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang masyarakatnya mempunyai moral dalam bertingkah laku kepada sesama manusia. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita sebagai penerus bangsa menjaga dan mengamalkan moralitas dan benar tanpa terpengaruh dengan hal buruk yang ada pada bangsa lain, karena hal ini akan merusak ciri khas dari nilai-nilai yang kita jaga sampai sekarang. Dalam kehidupan sekarang, manusia seakan dimanjakan dengan hal yang serba praktis dan memanjakan bagi setiap penggunanya. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah, sehingga dalam setiap aktivitas terasa sangat mudah dilakukan tanpa perjuangan yang berarti. Namun, dengan kemajuan teknologi, kita harus pintar dalam memanfaatkannya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi yang canggih, tetapi kitalah yang harus cerdas dalam memanfaatkan dan mengerahkannya kepada hal-hal yang positif. Saudara-saudara sekalian, anak-anak merupakan tanggung jawab besar bagi orang tua agar dapat menjaga dan mengawasi mereka dalam pergaulannya, sehingga terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak kepribadian mereka. Sebagai orang tua, haruslah selalu memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anaknya, sehingga dapat mencegah dari hal yang dapat menjerumuskan mereka ke perilaku menyimpan dan akan menanamkan sikap menolak pada sesuatu yang mungkin akan mempengaruhinya. Nasihat dan arahan bisa dilakukan sejak usia dini dengan cara memberikan waktu untuk keluarga saling tukar-menukar pendapat, mendengarkan keluh kesah mereka dan berusaha menanamkan cara pandang yang baik untuk mengatasi suatu masalah. Hadirin yang saya cintai, marilah kita sebagai penerus bangsa menjunjung tinggi kekhasan dari bangsa kita yang dikenal dengan keramahan dan kesantunannya. Mulailah dari diri sendiri, kemudian dalam kehidupan keluarga kita, agar bangsa ini selalu terjaga dari hal yang akan merusak nama baik bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam kehidupan kita sekarang, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.